Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran Bina Fikih. Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini di pelajaran Bina Fikih kita akan membahas materi baru, yaitu tentang infak. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat kedua tangannya untuk berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pelajaran kali ini, yaitu tentang infak. Ini adalah pelajaran kedua setelah kemarin kita membahas tentang zakat di pelajaran pertama. Langsung kita bahas tentang infak. Apa itu infak? Infak itu berasal dari bahasa Arab anfaqo, yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Itu pengertian infak menurut bahasa ya. Jadi infak itu dari bahasa Arab, artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Selanjutnya, kalau menurut istilah apa Pak? Nah, menurut istilah ini, infak mempunyai pengertian mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan kita untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Nah, kalau tadi mah belum jelas ya dari bahasa. Nah, kalau di istilah itu, menurut istilah itu sudah lebih jelas, yaitu mengeluarkan dari sebagian harta kita atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Contohnya apa? Yaitu menginfakkan uang kita untuk pembangunan masjid, contohnya musola, sekolah, jembatan, jalan dan lain sebagainya. Itu untuk kepentingan ajaran agama Islam, kebaikan ajaran agama Islam. Nah, itu untuk infak ya. Nah, kalian bisa lihat pengertian infak ini di buku paket halaman 24. Di sana juga ada firman-firman Allah untuk tentang perintah berinfak ya. Salah satunya ini tentang keutamaan berinfak, ada di surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Itu di surat Al-Baqarah ayat 261. Ada di halaman 25 di buku paket ya. Artinya apa? Ketika kita berinfak, maka pahalanya begitu berlipat ganda. Allah tadi umpamakan seperti apa? Biji yang ada yang tumbuh 7 tangkai. Jadi satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari satu tangkainya itu ada 100 biji. Dilipat gandakan sebanyak kurang lebih 700 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada orang yang berinfak dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Maka kita sebagai umat Islam, jika kita mempunyai harta yang berlebih, harta yang bisa diberikan kepada orang lain, maka kita harus bisa menginfakkan kepada orang lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam infak. Ada berapa? Ternyata ada 3 macam infak. Yang pertama yaitu sedekah. Apa itu sedekah? Yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Itu namanya sedekah ya. Yang kedua ada hibah. Apa itu hibah? Pemberian seseorang kepada orang lain secara ikhlas dan tidak ada sebab yang mengharuskan seseorang melakukan itu. Pak, apa bedanya dengan sedekah? Kan sama memberikan kepada orang lain. Bedanya yaitu tadi tidak ada sebab yang mengharuskan seseorang melakukan itu. Jadi dia mau beri gitu. Jadi nggak ada sebab sesuatu. Kalau sedekah kan karena dia membutuhkan nih, ini fakir miskin sedekah, sedekah. Nah, kalau hibah itu tidak ada ya, tidak ada sebabnya. Yang terakhir, yang ketiga itu hadiah. Hadiah yaitu memberikan sesuatu dengan tujuan memberikan penghormatan atau penghargaan. Nah, hadiah kalian sering
sering memberikan ya kepada ayah atau ibu. Nah, contohnya nih, Pak Budi memberikan hadiah sebuah buku contohnya kepada siswa yang juara kelas. Nah, itu merupakan sebuah hadiah karena memberikan penghargaan kepada siswa yang juara kelas. Nah, itu contoh dari hadiah. Nah, materi ini ada di buku paket halaman 27. Kalian bisa membaca dan mengulang-ulangnya di buku paket bisa ya. Ya, kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu anjuran untuk berinfak, atau kita bisa sebut hukum infak itu apa sih? Nah, hukum infak itu dikategorikan menjadi dua atau dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada infak yang hukumnya wajib. Contohnya apa? Yaitu seperti zakat. Zakat itu seperti kemana? Zakat fitrah, zakat mal, itu kan kemarin sudah dibahas hukumnya wajib. Ada namanya kafarat. Apa kafarat? Kafarat bisa ya. Kafarat itu adalah sebuah hukuman bagi seorang yang melakukan kesalahan, dengan hukumannya itu berupa berupa menginfakkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Jadi karena dia melakukan kesalahan, sehingga dia harus mengeluarkan sesuatu untuk menebus kesalahannya itu. Nah, yang ketiga yaitu nazar. Apa itu nazar? Nazar itu adalah janji ya. Contoh, ada seseorang siswa di kelas kalian yang bernazar, terus berbicara pada kalian, jika aku jadi juara kelas, aku bernazar akan memberikan kalian satu pensil masing-masing satu. Nah, itu merupakan nazar ya. Maka ketika dia menjadi juara kelas, dia wajib untuk membayar nazarnya dengan menginfakkan pensil kepada setiap teman-temannya. Nah, itu nazar ya. Jadi contoh infak yang wajib itu zakat, kafarat, nazar, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada infak yang hukumnya sunnah. Apa ini contohnya? Yaitu infak kepada fakir miskin, sesama muslim, bencana alam, kemanusiaan, dan lain-lainnya. Contoh menginfakkan baju kalian yang masih layak pakai kepada yang terkena banjir atau kebakaran. Nah, itu merupakan infak yang hukumnya sunnah. Nah, itulah materi kita kali ini. Bapak ulangi lagi ya tadi hukumnya. Jadi hukumnya itu ada dua, yaitu yang pertama wajib dan yang kedua sunnah ya. Ini bisa dilihat di buku paket halaman 29. Bisa dilihat dan dibaca kembali oleh kalian ya. Itulah materi kita kali ini tentang infak, yaitu tentang ada pengertian tadi, ada terus macam-macam infak dan hukum infak itu apa. Silahkan dicatat jika ada yang perlu dicatat oleh kalian. Itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan, yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Dan semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi Bapak memohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.